doa. Silakan Ferdi. Marilah kita berdoa dan izinkanlah saya membawakan doa ini menurut agama Katolik. Dalam nama Bapa, Bapa dan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari rumah kami hingga sekolah ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Lindungilah dan bimbinglah kami agar kami bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kami ini dengan baik dan lancar. Nama yang kudus kami puji, ini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih Ferdi karena sudah memimpin doa. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Ibu mau cek dulu apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, bagus ya. Oke, Ibu minta coba lepaskan dulu semua peralatan tulis, ambil siap, ya, tangan dipahat. Oke, jadi tahap ini kita gunanya itu untuk merelaksasikan atau mengembalikan fokus kita supaya kita nanti bisa terima materi hari ini dengan baik ya, tanpa ada hal-hal yang mengganggu di pikiran kalian. Oke, siap, sikap tegak, tangan dipahat. Silahkan ambil napas dalam-dalam dari hidung, hembus. Oke, tarik napas lagi, hembus. Oke, sekali lagi, tarik napas, oke, hembus. Oke, sekarang Ibu mau tanya apa yang kalian rasakan? Ketenangan. Apa? Agak santai toh? Oke, relax, jangan tegang ya. Oke. Berikutnya, jadi sebagai warga nasional, warga Indonesia yang baik, ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan lihat video berikut. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Semangat sedikit. Oke. Sambil tepuk tangan. Dari Sabang sampai Merauke.
bangun datar yang berbentuk bulat. Oke, bangun datar yang berbentuk bulat. Tangan untuk Ali. Kemudian ada lagi yang mau jawab. Apa itu lingkaran? Rizky? Lingkaran adalah bangun datar yang tersusun dari himpunan semua titik yang memiliki jarak yang sama dari suatu titik tertentu yang disebut titik pusat. Oke, menurut Rizky, lingkaran itu bangun datar yang terbentuk dari himpunan titik-titik yang jaraknya sama, yang diukur dari suatu titik yang dinamakan dengan titik pusat. Bagus. Oke, sekarang coba perhatikan yang kedua. Sebutkan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Coba sebutkan. Ayo. Oke, Aster. Contoh dari lingkaran yaitu ban mobil dan jam dinding. Oke, contoh benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita menurut Aster tadi, ban mobil. Kemudian apa lagi tadi? Jam dinding. Bagus. Ada lagi? Oke, Mia, silakan. Contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran yaitu gelang dan tutupan botol. Oke, menurut Mia itu gelang dan tutupan botol. Betul tidak itu gelang dan tutupan botol berbentuk lingkaran? Betul. Oke, bagus. Yang berikutnya lagi, siapa lagi? Oke, Cici, silahkan. Contoh benda yang berbentuk lingkaran yaitu koin, kue donat, dan cincin. Koin, kue donat, dan cincin. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga. Silakan perhatikan pertanyaan terakhir di situ. Apa saja bagian-bagian dari lingkaran? Nah, ini materi lingkaran. Harusnya sudah kalian pelajari dasarnya. Kalian sudah pelajari di SD. Nah, silakan. Mungkin ada yang masih ingat bagian-bagian dari lingkaran? Oke, Raffi. Bagian-bagian dari lingkaran yaitu titik pusat, Apalagi? diameter, Diameter. dan jari-jari. Dan jari-jari. Oke, tepuk tangan dulu. Oke ya, terima kasih karena sudah menjawab ini. Ini dasarnya ya. Ini yang sudah setelahnya yang sudah kalian dapat dari SD. Nah, sekarang hari ini kita mau. Nah, perhatikan ini hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama bisa lihat? Bisa. Apa itu yang pertama?
Lingkaran. Nah, berarti di sini jarak dari O ke B. Ini salah satu ya jari-jarinya. Berarti ada lagi. Ini coba sebutkan salah satu jari-jari lagi selain O ke B. OA. O A dan O C. O A, O C dan O B ini disebut dengan Jari-jari. Nah, kemudian yang ketiga itu diameter. Diameter itu jarak dari lengkungan sini yang melewati titik pusat sampai di lengkungan sebelahnya atau membagi dua lingkaran sama besar diameter ini. Nah, diameter yang pertama itu diameter A B. Ada lagi CD. diameter C D atau D ke C. Ini garis ini yang disebut dengan diameter. Bisa paham? Bisa. Bisa. Oke. Kemudian unsurnya keempat apa tadi? Juri. Juri. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada daerah Juri. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua Jari-jari. jari Jari-jari. OB dan OC. Ini yang disebut dengan daerah Juri. Coba lihat di sini ada lagi tidak daerah juring sebelah sini? Daerah mana itu? Coba satu orang. Daerah mana lagi? Daerah A, O. C. Ini yang disebut dengan juring karena dia dibatasi oleh dua jari-jari. Ini kan tadi jari-jari, ini jari-jari. Berarti daerah ini disebut dengan Juring. Ini jari-jari, ini jari-jari. Daerah ini disebut dengan daerah Juring. Kemudian yang berikutnya, yang kelima busur. Pernah dengar kata busur? Pernah? Pernah dengar toh? Pernah lihat? Di televisi kan ada itu busur apa namanya? Busur panah. Nah, busur panah dia bentuknya bagaimana? Lengkung. Betul tidak? Betul. Nah, dia bentuknya lengkung. Nah, lengkungan itu kalau misalkan di gambar ini garis AC yang lengkung ini disebut dengan Busur. Yang mana lagi? C. CB. Ini busur CB. Kemudian B dan AD. AD atau D dan D. Itu yang disebut dengan busur lingkaran. Nah, kalau kalian pernah lihat busur, berarti ini kan busur nih lengkung. Kalau orang memanah, biasa tarik apa? Tali busur. Nah, perhatikan ini. Ini lengkung yang daerah warna hijau ini. Ini lengkungan AD ini disebut dengan busur. Berarti anggaplah ini ke sini yang lurus ini disebut dengan tali busur. Bisa? Bisa. Oke, berikutnya unsur yang berikutnya itu apa? Tembereng. Tembereng. Nah, perhatikan untuk daerah tembereng, perhatikan anak-anakku sekalian, daerah tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, berarti daerah ini yang hijau ini disebut dengan tembereng. Semisal kalau ibu buat seperti ini ya, ibu tarik garis ini lurus ini ke sini. AC ini disebut apa? Tali busur. Maka daerah ini disebut apa? Tembereng. Paham ya? Paham. Oke. Berikutnya yang terakhir, unsur yang terakhir itu apa? Apotema. Nah, perhatikan pada gambar ini. Yang disebut apotema itu adalah garis dari titik pusat ke tali busur. Garis yang terbentuk dari titik pusat ke tali busur ini disebut dengan apotema. Bisa paham ya? Bisa. Oke. Kita lanjut. Nah, perhatikan. Nah, ini bagian-bagiannya titik pusat. Ada di lembar materi
materi bahan ajar yang Ibu bagi tadi. Sudah ya, sudah lihat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi unsur-unsur lingkarannya sudah, ya. Sudah paham ya? Yang unsur 8 unsur lingkaran sudah? Sudah. Oke, nah sekarang kita lanjut di keliling dan luas Lingkaran. Jadi kalau untuk menentukan keliling dan luas lingkaran itu anak-anak sekalian harus pahami baik-baik yang tadi, unsur-unsur tadi. Bisa ya? Bisa. Oke, nah sekarang langsung. Nah, perhatikan ini. Keliling dan luas lingkaran. Perhatikan di depan. Keliling lingkaran, ya. Busur terpanjang pada suatu lingkaran. Oke, misalkan tadi ini. Perhatikan ini ya. Busur terpanjang. Berarti kalau kelilingnya dari startnya dari sini dia keliling kembali ke titik awal. Begitu. Bisa? Nah, perhatikan dalam menghitung keliling dan keliling lingkaran itu ada 2 rumus. Perhatikan di depan. K sama dengan 2 kali pi kali R. 2 kali pi kali R. Ini kalau jika diketahui jari-jari. Kemudian yang kedua, K sama dengan pi kali D. Ini kalau yang diketahui itu adalah apa? Diameter. Diameter. Oke, sekarang perhatikan keterangan berikut. K itu apa? Keliling lingkaran. Oke, K merupakan keliling lingkaran. Nah, perhatikan simbol ini. Simbol ini dibaca dengan Pi. dibaca pi. Nah, nilai pi itu sudah ada yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, kemudian perhatikan dari rumus di atas ini simbol R itu merupakan apa? Jari-jari lingkaran. R itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, yang terakhir D, simbol D itu merupakan apa? Diameter lingkaran. Oke, D adalah diameter lingkaran. Jadi anak-anakku sekalian, kalau mau menentukan keliling lingkaran kita gunakan 2 rumus ini. Bisa paham? Bisa. Bisa ya? Oke, berikutnya. Luas daerah lingkaran. Kalau tadi keliling kita tentukan yang ini dari titik ini ke sini, yang ini usulnya yang kita cari. Nah, kalau luas berarti daerah yang ada di dalam lingkaran. Lingkaran ini yang mau kita cari itu luasnya. Nah, perhatikan di sini. Luas lingkaran dapat dihitung dengan menggunakan Jari-jari lingkaran. Nah, kalau misalkan diketahui diameter, berarti kita ubah diameter menjadi Jari-jari. Bisa paham ya? Bisa. Nah, perhatikan lagi sini, nak. Ini titik pusat. Ini ke sana. Ini ke sini. Jari-jari. Berarti kalau ini ke sana lagi, ini ke sana disebut ini jari-jari. Ini jari-jari. Berarti diameter ini terbentuk oleh 2 jari. dua jari-jari. Bisa paham ya? Bisa. Oke, perhatikan sini. Luas sama dengan pi kali R kuadrat. Ya, sama keterangannya sama kayak yang tadi. L. Di sini L harusnya. L merupakan luas Lingkaran. L merupakan luas
diameternya 14 cm dan jari-jarinya 35 cm. Ibu kasih Ibu jelaskan dulu ini cara kerjanya, cara menghitung keliling dan luas lingkaran. Oke, perhatikan. Nah, yang pertama diketahui apa di situ? Diameter. Diameter tadi simbolnya apa? D. Nah, berarti D sama dengan berapa? 14 cm. Centimeter. Kemudian Jari-jari. R-nya sama dengan 35 cm. centimeter. Disuruh hitunglah apa ini? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Berarti ditanya K sama dengan berapa? Ada? Oke, yang pertama ini diameternya 14. D diameter 14. Maka K sama dengan pi kali D sama dengan 22/7 kali diameternya 14. 14 cm. 14 bagi 7? 2. 2 kali 22? 44 44 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Bisa paham ya? Bisa, oke. Lanjut. Oke, luas lingkaran. Perhatikan ini. Kita ambil satu nomor saja ya, yang bagian atas yang diketahui jari-jarinya berapa itu? 7 7 cm. cm. Berarti diketahui R-nya berapa? 7 7 cm. cm. Berarti P-nya berapa? 22. Oke, bagus. 22/7. Ditanya apa? Ini soal ini disuruh hitung apa? Luas. Berarti simbol luas tadi apa? Oke, L besar ya. L berapa? Jawab. L sama dengan rumusnya tadi Pi kali R kuadrat. Maka P-nya tadi 22/7 kali R-nya 7 kali 7 kali 7. 7. Nah, sekarang kita hitung ini, operasi hitung ini 7 bagi 7 1. 1 kali 22 22 kali 7 hasilnya 154 cm persegi. Bisa paham? Bisa ya? Bisa. Oke, selanjutnya perhatikan video berikut. Ya. Silakan. Oke, jadi setelah apa yang Ibu jelaskan tadi, silakan kalian kerja LKPD berikut, ya, dan perhatikan video yang Ibu tayang di depan ya. Perhatikan video pertama ini. Pipo, Pipo. Lula, kamu udah selesai liburan? Iya, nih aku bawain donat buat kamu. Bagi-bagi ya sama tante. Sip, yuk masuk dulu. Wah, lidah kamu jadi penuh sama makanan yang bulat-bulat ya, Pipo. Pipo, minggu lalu kan aku jogging di taman. Kamu tahu kan di taman ada air mancur di tengahnya. Nah, jarak antara aku sama air mancur itu 7 meter. Di hari itu, aku berhasil muterin taman sebanyak 4 kali. Berarti berapa meter aku jogging di hari itu? Kita bahas Pan. Oke, sudah lihat tadi? Sudah. Nah, ini tadi kan si Lula, dia jogging ya. Jarak si Lula dengan kolam itu berapa meter tadi? 7 meter. Nah, kemudian dia jogging mengelilingi mengelilingi sebanyak 4 kali. Berarti yang dia tanya tadi berapa meter dia jogging pada hari itu?
perhatikan tutup toples yang dimiliki oleh Meli berikut ini. Meli akan menghias tutup toples tersebut. Meli akan menghiasnya dengan kain. Sebelum menghias tutup tersebut dengan kain, tentunya Meli harus menentukan garis tengahnya terlebih dahulu. Kira-kira berapa meter kainnya yang dibutuhkan untuk menghiasnya? Setelah Meli mengukur diameter dari tutup toples tersebut, ternyata diameternya adalah 28 cm. Bagian toples yang akan ditutup kain adalah bagian dari luas lingkaran. Dapatkah kalian membantu Meli menentukan kain yang dibutuhkan? Oke, sekarang kalian yang bantu Meli untuk menentukan berapa banyak kain yang Meli butuhkan dan tentukan berapa meter lula jogging pada hari tadi ya, hari tersebut tadi di video tadi. Oke, sebelum kita mengerjakan NKPD, Ibu mau kalian duduk berkelompok dulu. Ayo. Silakan berkelompok 3 kelompok. Oke, silakan buka NKPD-nya masing-masing. Ya, silakan diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Oke, kerjakan NKPD dan masalah yang ada pada tayangan video tadi. Bisa ya? Oke, silakan. Kerja sudah. Kalau ada masalah atau ada pertanyaan, silakan angkat tangan saja ya. Oke,
Sudah selesai. Oke, mantap. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke. Karena sudah selesai semua, jadi selanjutnya Ibu minta tiap-tiap kelompok menyajikan hasil diskusi dengan teman kelompoknya di depan. Ya. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan yang mewakili kelompok 1 silakan maju. Yang mewakili kelompok 1 silakan maju. Oke. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Silakan. Oke. Lanjut dulu. Oke, coba silakan sampaikan ke teman-teman atau jelaskan hasil kerja kelompok kalian. Silakan. Berdasarkan masalah pada video pertama, diketahui jari-jari sama dengan 7 meter, Pi sama dengan 22/7. Ditanya K, jawab K sama dengan 2 kali Pi kali R, sama dengan 2 kali 22/7 kali 7, sama dengan 2 kali 22 sama dengan 44 cm. Oke, kesimpulannya Kesimpulan, jadi keliling taman tersebut adalah 44 cm karena Lula mengelilingi taman sebanyak 4 kali. kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, jadi keliling taman tersebut adalah 44 cm karena Lula mengelilingi taman sebanyak 4 kali. Maka Lula jogging mengelilingi taman sebanyak 4 kali 44 meter sama dengan 176 meter pada hari itu. Oke, berikutnya. Berdasarkan masalah pada video kedua, Oke, silakan. diketahui D sama dengan 28 cm diubah menjadi jari-jari sama dengan
Pi sama dengan 22/7. Ditanya R. Ditanya jawab R sama dengan Pi kali R kuadrat sama dengan 22/7 kali 14 kali 14 sama dengan 44 kali 14 sama dengan 616 cm persegi. Oke, kesimpulan dari video kedua. Oke, silakan sampaikan. Kesimpulannya adalah jadi banyak kain yang dibutuhkan Meli untuk menghiasi tutup botol tersebut adalah 616 cm persegi. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Oke ya, dari perhatikan dari hasil kerja mereka kelompok 1 yang Ibu perhatikan ini benar ya. Jadi keliling taman pada video pertama tadi itu sama dengan 44 cm. Karena di video tadi Lula mengelilingi taman tersebut sebanyak berapa kali? 4 kali. Nah, dia kalau keliling itu taman 4 kali, berarti dia melewati 4 dikali 44 cm. Kan 4 kali keliling nih, ya kan? Kan Lula joggingnya 4 kali keliling, berarti 4 dikali 44 cm. Berapa meter tadi? Lula mengelilingi taman 176 meter. Oke. Nah, sekarang perhatikan yang kedua. Nah, yang kedua, masalah yang kedua di video tadi itu siapa tadi? Meli ya? Diameternya tadi 28 cm, kemudian luas yang diperoleh itu sama dengan 616 cm persegi. Jadi kain yang dibutuhkan Meli untuk menghiasi tutup botol tersebut itu sama dengan 616 cm persegi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas hasil diskusinya. Sekarang lanjut kelompok 2. Silakan. Oke, sudah. Oke, silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya mewakili kelompok 2 akan menyajikan diskusi yang kami kerjakan. Oke. Sudah? Oke, silakan.
Diketahui jari-jari sama dengan 16 cm, B sama dengan 3,14. Ditanya A keliling sama dengan titik-titik, B luas sama dengan titik-titik. Jawab, keliling sama dengan 2 kali P kali R sama dengan 2 kali 3,14 kali 15 sama dengan 94,2 cm. Luas sama dengan Pi kali R kuadrat sama dengan 3,14 kali 15 kali 15 sama dengan 706,5 cm persegi. Kesimpulan, jadi keliling dan luas koin Medina adalah keliling 94,2 cm, luas 706,5 cm persegi. Oke, tepuk tangan dulu untuk sabar. Silahkan kembali ke tempat. Nah, perhatikan ini kelilingnya, keliling koin si Medina berdasarkan gambar koin yang ada pada SKPD. Jari-jarinya tadi berapa tadi? 15 cm. Nah, P-nya 3,14. Jadi keliling koin Medina adalah 94,2 cm. Sementara luasnya berapa? 706,5 cm persegi. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2 atas hasil diskusinya. Silahkan kelompok 3. Oke. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 3 mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke.
Tandanya K dan L. Jawab K sama dengan 2 kali Pi kali R sama dengan 2 kali 3,14 kali 20 cm sama dengan 2 kali 62,8 cm sama dengan 125,6 cm. L sama dengan Pi kali R kuadrat. 3 sama dengan 3,14 kali 20 cm kali 20 cm sama dengan 1256 cm persegi. Jadi keliling dan luas pizza yang dibeli Alia adalah 125,6 cm dan 1256 cm persegi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fred. Oke, jadi berdasarkan LKPD, soal yang ada di LKPD itu keliling dan luas pizza yang dibeli oleh si siapa tadi? Si Alia ya, Alia yaitu kelilingnya berapa? 125,6 cm dan luasnya itu 1256 cm persegi. Oke, sudah paham ya cara menentukan keliling dan luas apa tadi? Luas lingkaran. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah bekerja sama. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu minta kumpul dulu LKPD yang sudah kalian kerja tadinya. Oke. Hasilnya tadi ya, hasilnya tadi Ibu minta. Ini, oke. Oke. Oke, jadi baik. Jadi perhatikan anak-anakku sekalian, untuk menentukan apa tadi namanya keliling dan luas, ya, dengan soal yang sudah kalian kerja tadi, ya itu ada kaitannya dengan unsur apa? Lingkaran. Ya, jadi harus tahu diameternya. Kalau misalkan soalnya yang diketahui itu diameter, berarti kita ubah ke jari-jarinya itu bagaimana? Diameter tadi ada berapa jari-jari? Dua jari-jari. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri ya, sebelum kita buat kesimpulan dan kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tes kemampuan kalian ya, tes kemampuan individu ya. Kalau tadi kerjanya sama kelompok, diskusi kelompok, kalau yang ini kerjanya masing-masing ya, individu ya. Oke? Oke. Sekarang kerja masing-masing ya. Tulis nama, langsung jawab di lembar soal yang Ibu bagi. Langsung jawab di lembar soal yang Ibu bagi ya. Cepat, waktunya itu hanya 10 menit. Silakan kerja masing-masing nak. Oke. Oh kurang ya? Mana tadi siapa yang belum dapat? Aste saja. Oke. Kerja sudah. Silakan. Ini kerjanya masing-masing supaya Ibu tahu sejauh mana kemampuan kalian memahami materi kita hari ini ya. Oke, silakan. Oke, mana? Oke, kerja masing-masing. Oke, silakan. Langsung kerja di lembar jawaban. Di lembar soal ya. Kerjanya di lembar soal. Oke. Cepat ya, waktunya 10 menit. Nah.
Kami sudah. Oke nak, 5 menit lagi. 4 menit lagi. Masing-masing. Oke, sudah. Oke, sedikit lagi. Sedikit lagi, cepat. Oke. Oke, cepat. Sedikit lagi. Oke. 2 menit lagi. 2 menit lagi nak. Waktu selesai kumpul ya. Oke. Sudah. Oke. Nah, sudah. Oke, waktu selesai. Silahkan kumpul kembali lembar evaluasi. Oke, kumpul kembali. Sudah semua ya? Sudah semua? Sudah ya? Gwen sudah? Oke, jangan lupa tulis nama. Oke. Oke, di sini sudah semua? Sudah. Oke. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah mengerjakan ini. Apa namanya? Evaluasi atau proses kita hari ini. Jadi selanjutnya oke, capek ya? Capek? Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu mau kita semangat lagi dulu. Supaya lebih semangat kita ice creaming dulu ya. Siap. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, oke? Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, cool. Mantap. Oke, anak-anakku sekalian. Oke, perhatikan. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai di sini, tapi Ibu mau kita simpulkan bersama apa yang sudah kita dapat hari ini. Oke, coba satu orang simpulkan apa yang kalian dapat atau apa yang kalian pahami selama pembelajaran kita 2 jam ini. Oke, siapa? Silakan. Oh ya, Julian, silakan. Dari tujuan pembelajaran hari ini, saya dapat memahami tentang unsur-unsur lingkaran serta menentukan keliling dan luas lingkaran. Oke,
unsur lingkarannya itu. Oke. 1. Titik pusat. 2. Jari-jari. Oke. 3. Diameter. 4. Juri. Oke. 5. Busur. Oke. 6. Tali busur. 7. Tempereng. 8. Apotema. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi selama pembelajaran ini dia paham ternyata lingkaran ini memiliki beberapa unsur. Tadi ada berapa unsur? 8. Oke, ada 8 unsur yang sudah disebutkan oleh Julian tadi. Mulai dari apa yang pertama tadi? Titik pusat. Yang kedua? Jari-jari. Yang ketiga? Diameter. 4. Juri. 5. Busur. 6. Tali busur. Yang ketujuh? Tempereng. Yang kedelapan? Apotema. Oke, terima kasih untuk anak Julian. Berikutnya apa? Siapa lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Lingkaran merupakan kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tersebut. Oke, si Ferni sudah paham tentang pengertian lingkaran. Terus untuk menentukan keliling dan luas lingkaran, Terdapat juga rumus. K sama dengan 2 kali Pi kali R jika diketahui jari-jari. K sama dengan Pi kali D jika diketahui diameter. oh berarti ada 2 rumus untuk menentukan keliling lingkaran. Nah, kalau misalkan jari-jari yang diketahui, berarti gunakan rumus apa? 2 kali Pi kali R. Oke, 2 kali Pi kali R. Sementara kalau misalkan yang diketahui diameter, menentukan rumus keliling lingkarannya bagaimana? Pi kali D. Pi kali D. Oke, kemudian luas lingkaran? L sama dengan Pi kali R kuadrat. Oke, rumus untuk menentukan luas lingkaran itu sama dengan L sama dengan Pi kali R kuadrat. Oke, tepuk tangan dulu untuk ya. Oke, jadi Ibu harap semuanya bisa ya, semuanya paham semuanya paham unsur-unsur lingkaran, cara menentukan keliling dan luas lingkaran. Ya. Oke, jadi anak-anakku sekalian, materi kita hari ini itu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi video yang sudah Ibu tayang, ada 2 video tadi ya. Paham ya? Nah, itu misalkan tadi kayak misalkan masalah yang pertama tadi si Lula, dia tanya berapa meter dia keliling. Nah, ini ada kaitannya dengan rumus keliling lingkaran yang kita pelajari hari ini. Paham? Nah, begitu juga dengan luas lingkaran. Misalkan tadi permasalahannya si Meli, ya. Nah, si Meli mau buat apa namanya? Hiasan tutup botol dengan menggunakan kain. Begitu. Nah, kain ini apa? Diameter botol tersebut tadi berapa meter tadi? Nah, untuk menentukan banyak kain yang akan digunakan Meli, nah kita gunakan rumus luas lingkaran tadi. Rumus luas lingkaran tadi bagaimana? L sama dengan Pi kali R kuadrat. Bisa? Bisa, Bu. Bisa paham ya? Ya, Bu. Oke. Selanjutnya kita revisi dulu ya materi kita hari ini anak-anakku sekalian. Jadi perhatikan di depan ya. Untuk kegiatan refleksi ini Ibu minta kalian siapkan kertas masing-masing. Siapkan kertas kosong, tulis nama dan tulis jawaban dari pertanyaan refleksi yang ditampilkan di depan. Silakan. Jadi perhatikan bagian aktivitas dalam pembelajaran yang menyenangkan hari ini itu yang mana? Tulis di situ. Paham
Sudah? Sudah semua? Nanti Ibu minta cukup satu orang ya, satu orang bisa baca hasil apa namanya refleksi. Nanti yang selain yang lainnya juga dia yang baca. Oke. Sabar, sudah? Sudah ya? Oke. Oke, Ibu minta Elvira coba baca hasil refleksi atau apa yang kalian dapat dari selama proses pembelajaran kita hari ini. Berdiri saja. Oke, perhatikan di situ. Bagian aktivitas dalam pembelajaran yang menyenangkan itu apa menurut Elvira? Pada saat diskusi kelompok. Oke, bagian aktivitas dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi Elvira itu pada saat diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, apa yang kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Saya memahami unsur-unsur lingkaran. Oh, oke. Elvira memahami unsur-unsur lingkaran. Kemudian, hal baru apa yang Elvira peroleh setelah proses belajar tadi? Oh, tidak. Hal baru apa yang kalian peroleh setelah proses belajar tadi? Apa? Menentukan luas dan keliling lingkaran. Kemudian yang terakhir, yang belum dikuasai apa? Menentukan bagian dari lingkaran. Oh, menentukan bagian-bagian dari lingkaran, begitu? Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Oke, jadi anak-anakku sekalian, perhatikan dari tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Kemudian yang kedua tadi apa? Menentukan keliling dan luas lingkaran. Jadi materi kita hari ini akan ada kaitannya dengan materi pada pertemuan selanjutnya. Jadi materi kita selanjutnya nanti itu menentukan panjang busur dan luas juring. Jadi menentukan panjang busur dan luas juring itu ada kaitannya dengan keliling dan luas lingkaran materi kita hari ini. Oke, bisa paham? Bisa. Oke. Terima kasih untuk kalian semua anak-anakku atas perhatiannya. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu bantu ini dulu tugas rumah ya. Ini silahkan kerjakan di rumah, nanti catat soalnya. Pertemuan berikutnya nanti kumpul. Ada? Ya. Oke. Untuk materi kita hari ini sekian saja, cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta Ferni silakan tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Oke, silakan. Marilah kita berdoa dan izinkanlah saya membawakan doa ini menurut agama Katolik. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu selama kegiatan pembelajaran kami. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami pada materi berikutnya. Semoga mata pelajaran berikutnya kami melakukannya dengan baik dan benar. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam Bapa
Sekian saja, terima kasih atas